Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Saputra, NPM 1805 170081. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Bercerita mengenai persyaratan pelaporan, jadi apa sih persyaratan pelaporan itu? Jadi persyaratan pelaporan itu adalah suatu persyaratan yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan, di mana persyaratan ini memiliki karakter tersendiri dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut melakukan cara atau menetapkan syarat-syarat sesuai dari perusahaan sendiri. Jadi beraneka ragam cara-cara yang digunakan dalam syarat-syarat pelaporan. Inti dari proses akuntansi itu adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulannya dan pelaporannya merupakan informasi konsumsi sumber daya. Biasanya hal tersebut tidak dilakukan untuk berperilaku bagaimana yang diinginkan oleh para pelapor. Maksudnya itu, setiap persyaratannya itu terkadang pelapor itu tidak menginginkan tersebut, sehingga muncullah perilaku yang terkadang perilaku tersebut harus dilakukan oleh para pelapor untuk melaporkan suatu informasi. Kemudian bagaimana sih persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Jadi persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit, pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifik tersendiri. Jadi ketika persyaratan pelaporan itu ditetapkan, maka muncullah suatu perilaku atau tindakan yang digunakan oleh pelapor dalam melaporkan informasi. Jadi bagaimana sih cara mengukur persyaratan pelaporan? Yang pertama itu antisipasi penggunaan informasi. Maksudnya itu persyaratan pelaporan itu mempengaruhi perilaku itu dilihat dari antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama dengan informasi lainnya yang dilaporkan. Dalam konteks manajemen, pengiriman seringkali dianggap bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh pengirim. Terkadang, kemudian yang kedua itu adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jadi, prediksi si pengirim itu termasuk ke dalam jenis perilaku dari si pelapor. Jadi dia memprediksi. Terkadang seorang merasa pasti mengenai bagaimana penerimaan akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Nah, maksudnya itu si pembuat laporan itu memprediksi dalam penggunaan informasi yang dikirimkan oleh si pelapor. Kemudian yang ketiga ada intensif dan sanksi. Nah, jenis intensif dan sanksi ini merupakan jenis semakin besar potensi, maksudnya itu meningkatkan potensi insentif dan sanksi memberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi. Misalnya si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak. Jadi intensif dan sanksi ini bisa diterapkan dalam persyaratan pelaporan karena insentif atau sanksi ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pelaporan. Kemudian yang keempat adalah penentuan waktu. Ketika persyaratan pelaporan dilakukan dengan penentuan waktu, maka laporan tersebut akan dilaporkan atau dibuat secara tepat waktu sehingga informasi yang dilakukan dapat mempengaruhi atau dapat mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan baik secara cepat untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian yang kelima, strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Yang keenam, pengarah perhatian. Maksudnya itu adalah dampak pengarah perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatat dan bukan dampak dari pelapor informasi, karena dampak tersebut
timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak tergantung pada informasi yang dilaporkan pada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, dampak dari persyaratan pelaporan ini ada 4. Yang pertama, mempengaruhi akuntansi keuangan. Menurut badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, kemudian Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FIRF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku corporate. Jadi dalam persyaratan pelaporan ini, akuntansi keuangan ini sangat berpengaruh atau sangat berdampak. Kemudian akuntansi perpajakan. Dalam segi akuntansi perpajakan ini menggunakan sistem persyaratan pelaporan agar dalam beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak itu, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan dengan maksud membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Jadi persyaratan pelaporan ini untuk akuntansi perpajakan sangat berpengaruh dalam segi pelaporan, dalam pembuatan atau dalam segi pembayaran perpajakan. Kemudian akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Kemudian dampak dari persyaratan pelaporan itu berdampak kepada akuntansi manajemen. Terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Maksudnya itu dampak dari persyaratan pelaporan itu adalah kepada akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi persyaratan pelaporan itu menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian ada penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Bagaimana sih penilaian dampak terhadap pengiriman informasi? Jadi penilaian dampak terhadap informasi itu yang pertama itu adalah pengambilan keputusan deduktif dengan cara pengambilan keputusan deduktif. Apa sih maksud dari pengambilan keputusan deduktif? Jadi pengambilan keputusan deduktif ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan pikiran namun dilakukan dengan secara hati-hati. Kemudian dilakukan penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Yang kedua itu adalah survei secara langsung. Maksud dari survei secara langsung itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berkaitan atau bisa datang langsung dan bisa dilakukan dengan secara observasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengamati perilaku. Mengamati perilaku itu bisa dilakukan dengan datang di tempat dan melihat bagaimana keadaan dan situasi sehingga memunculkan pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari pengiriman informasi tersebut. Kemudian analisis post hoc atas data sekunder. Penilaian dampak terhadap pengiriman informasi itu yang keempat, analisis post hoc atas data sekunder. Maksudnya itu adalah analisis yang dilakukan dengan melibatkan perilaku di dalamnya sehingga selain data sekunder. Kemudian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.